Kalau pertanyaan Anda adalah kenapa sih antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum PSI Giring Ganesa harus saling sindir? Pemirsa, saya pun juga nggak tahu. Makanya malam hari ini kita akan mendalami suasana kebatinan dengan dua pihak tersebut. Ada masalah apa? Apa motivasinya? Karena kalau saya tahu ya dalam istilah politik tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi. Yang ada kepentingan abadi. Nah, apakah dua pihak ini masih dalam pakemnya bahwa saling sindir? Karena kepentingan mereka saja. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Mas Adi Prayitno sudah hadir di studio TV One, pengamat politik kita. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Adi Pray. Selamat malam, Cak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sih inginnya sebenarnya berbincang langsung dengan dua orang yang saling sindir-menyindir seperti ada yang di belakang saya. Tapi tidak mengapa, sekarang saya akan berbincang dengan dua perwakilan, mulai dari Mas Rian Ernest, dari Ketua DPP PSI DKI Jakarta. Selamat malam, Mas Rian Ernest. Malam, Mbak Caca. Terima kasih sudah mengundang. Saya sebagai juru bicara DPP PSI, Mbak Caca. Juru bicara PSI ya, baik. Saya revisi. Saya juga sudah melihat di sini Mas Syarif yang merupakan fraksi Gerindra dari DPRD DKI Jakarta. Mas Syarif, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Caca. Apa kabar Mbak Caca semuanya? Ya. Baik, sekarang saya mau langsung tanya dulu ke PSI karena sempat ada komentar yang saya baca, saya pun agak tergelak ini sebenarnya. Kenapa dari sekian kepala daerah yang paling konsisten disindir oleh Ketua Umum Giring Ganesa ini selalu Pak Anies? Cinta sekali atau apa ini, bagaimana Mas Rian? Thank you Mbak Caca. Salam juga buat Bang Adi Pray, abang saya juga Bang Syarif, salam semuanya. Jadi PSI DKI Jakarta, kami ini mendapatkan amanah dari warga DKI Jakarta di 2019 lalu. Kami memperoleh suara terbesar keempat di DKI Jakarta. Sehingga ini adalah amanah yang nggak main-main, apalagi ini ibu kota negara. Jadi karena itu kami selalu fokus kepada apa-apa saja yang sudah dijanjikan dan apa yang sudah terjadi oleh Pak Gubernur Anies. Jadi kita sedang bicara substansi dan kerja di sini. Bagaimana kami mencoba menyoroti dari dulu permasalahan di Jakarta sebenarnya terbesar dua, teman-teman, macet dan banjir. Nah ini menjadi, ini adalah titik yang kita analisa secara terus-menerus. Tapi kan kita tahu nih, Pak Anies datang dengan misalnya konsep Formula E, yang jelas tidak ada hubungan dengan dua PR utama Pemprov DKI Jakarta, yaitu macet dan banjir. Atau bagaimana rumah DP 0 juga gagal total, hanya 1% saja unit yang terbangun dari target. Dan ini sudah hampir 5 tahun, sehingga kami mencoba menggulirkan kepada publik supaya kita terus-menerus, yuk mari kita pelototi sama-sama. Dan memang ini adalah tugas kami sebagai partai politik untuk mengkritik kekuasaan di DKI Jakarta. Karena catatan kami Mbak Caca, dengan segala yang Pak Anies punya, misalkan kesantunan yang luar biasa, tata kata yang luar biasa, jumlah orang di tim gubernur percepatan pembangunan yang sangat besar. Sebenarnya PR-PR besar Jakarta seperti macet dan banjir harusnya sudah bisa tuntaskan menjelang 5 tahun ini, Mbak Caca. Baik, Mas Rian, kalau untuk momen ketika ketua Anda, Mas Giring ini mengecek lokasi Formula E, itu memang sudah direncanakan, bolehlah diceritakan. Jadi memang benar bahwa kondisinya tidak layak, mulai dari kontur lahannya, ada kambingnya, ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi pada hari yang bersangkutan dari PSI ingin melakukan inspeksi lokasi. Jadi bukan hanya ketua umum kami, Bro Giring yang datang, tapi juga ada Bro Ara gitu ya. Ada juga Bro Michael, Bro Idris. Jadi dari teman-teman anggota Dewan PSI DKI Jakarta juga datang ke lokasi untuk mencek persiapan ini seperti apa. Dari awal PSI sudah mengkritik Formula E karena persiapannya terburu-buru di saat anggaran 0,5 triliun yang sudah dikeluarkan itu harusnya untuk penanganan pandemi atau macet atau banjir, tapi kan difokuskan ke Formula E kan. Nah menjadi PR terbesar kami itu mengawasi uang pajak rakyat 0,5 triliun ini sudah sampai mana. Apakah sudah diselenggarakan dengan cara profesional, dengan cara waktu juga tepat atau tidak. Karena memang ya bisa saja sih, bisa saja ada proyek Loro Jonggrang ya, jadi dalam waktu 1 minggu tidak mungkin selesai semuanya, bisa saja secara teknis. Tapi kan bengkaknya anggaran pasti juga ada akibatnya. Nah itu menjadi penting untuk kita memastikan segala proses ini juga tepat guna, tepat manfaat. Makanya kami inspeksi di hari itu, Mbak Caca. Mas Syarif,
Gerindra tanggapin dong, karena dengan apa yang sudah diabadikan momennya oleh Bro Giring, itulah istilahnya. Kasihan loh, sampai ambles itu sepatunya Mas Giring ke tanah. Nah, kalau misalnya publik melihat kan mungkin juga publik bertanya, ini sebenarnya fokusnya bagaimana sih ini Formula E? Bener nggak ya, layak nggak ya, anggarannya katanya besar. Bagaimana Mas Syarif? Saya berulang kali berhadapan dalam debat seperti ini ya terkait dengan Anies dan program-program Pak Anies. Saya ingin pisahkan dulu Mbak Caca. Saya yang perlu clearance pertama adalah bahwa program Formula E itu PSI tidak ikutan di dalam merencanakan. PSI tidak ikutan karena itu disusun sebelum pemilu tahun 2019. Jadi Formula E itu adalah kesepakatan bersama DPRD periode 2014-2019. Dengan demikian, kalau ada penolakan PSI, ya penolakannya harusnya itu sebetulnya disasar kepada lembaga DPRD yang sudah sama-sama bersepakat dengan gubernur. Itu penting saya tegaskan, Mbak Caca, bahwa Formula E adalah program yang disepakati bersama sebelum pemilu 2019. Anggota DPRD yang jadi dari PSI itu di tahun 2019. Dengan demikian maka kalau ada penolakan Formula E sebetulnya adalah sikap PSI sendirian saja PSI. Ya. Kedua, soal saya ingin koreksi soal DP rupiah capainya baru 1%. Salah Bung Ernest, salah. DP rupiah itu targetnya sekitar 13.800. Sudah tercapai sekitar 1.950. Ini dalam tahap progres, akhir-akhir ini mudah-mudahan bisa mencapai 30% dari 12.000. Kalau 1% salah itu penting ya. Kedua soal kunjungan inspeksi PSI ke kawasan Ancol, ya saya bisa mengatakan itu ya narsis lah, nggak pengaruh apa-apa buat Pak Anies. Malah saya kadang terpikir nggak ada kerjaan yang lain apa ya, sampai nyebur ke lumpur begitu, sedih banget saya, padahal di dalam rapat-rapat di DPRD bisa sampaikan, ya kalau cara PSI yang ditempuh seperti itu ya haknya PSI, kita hormati, tapi saya mengatakannya ya narsis aja. Mbak Caca tahu narsis itu apa ya? Narsistik. Narsis itu, iya dalam referensi narsistik itu sesuatu yang minta dianggap penting lah, padahal nggak penting banget. Oke, ditanggapin dong Mas Rian Ernest. Nah, dikatakan narsis ini, nggak ada kerjaan ini, bagaimana jawabannya? Sebenarnya Bang Syarif, kalau memang mengawasi anggaran DKI Jakarta dari dipakai dengan tidak betul dibilang narsis, kita narsis banget berarti. Kalau itu istilah Bang Syarif sebenarnya. Kalau Bang Syarif menganggap, PSI baru masuk, ya udahlah kamu sendiri aja. Ya tentu nggak masalah, itu menjadi mungkin sikap pribadi Bang Syarif terhadap kami. Tetapi PSI akan tetap konsisten kok. Sesen pun pajak rakyat yang terbuang percuma, tidak jelas prioritasnya. Bahkan nih Bang Syarif, kalau Bang Syarif dengan teman-teman sangat fokus Formula E, kasihan banget. Kenapa kasihan? Teman-teman kita PNS DKI Jakarta di tahun 2020 sampai dipotong gaji tinggal setengah, tunjangannya dipotong. Ada nggak sih Bang Syarif dengan teman-temannya juga membela teman-teman PNS misalkan? Bagaimana lagi dijepit pandemi tapi tetap Formula E. Jadi kembali ke soal anggarannya. Sekali lagi kita akan tekankan, kalau memang mengawasi anggaran diartikan sebagai narsis, betul, Rian Ernest narsis, Bro Giring narsis, PSI juga narsis, Bang Syarif. Ya, nanti Mas Syarif tanggapi ya. Mungkin saya tanya dulu ke Mas Adi di sini. Sebenarnya wajar, boleh atau tidak mengapakah kalau misalnya biasanya kalau mengkritik kan kita hanya lewat omongan atau mungkin cuitan, pernyataan. Tapi ini inspeksi langsung dari sang penantang. Di sini PSI begitu mengkritik kebijakan-kebijakan dari Pak Anies. Wajar nggak ya? Ya bukan hanya wajar, bagi saya itu wajib sebenarnya. Bahwa pengkritik itu bukan hanya nyaring di ruang publik, bukan hanya galak di media sosial ya. Tapi dia harus memastikan langsung bahwa objek yang dia kritik itu informasinya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau melihat perseteruan, kalau saya menyebutnya tawuran opini antara PSI dengan Anies ini kan
efek dari karena memang selama ini PSI itu adalah partai oposisi yang memang menguliti satu persatu segala sesuatu hal yang terkait dengan kebijakan politik Anies. Bang Syarif misalnya mengatakan soal DP rumah yang 0%, itu tidak 1% yang dicapai, tapi minimal 20 atau 30%. Anies memang bekerja, tapi tidak sesuai dengan target. Disitulah kemudian PSI nyaring. Misalnya janji politik Anies tidak akan melanjutkan reklamasi. Tapi kan kita juga tahu, sebagian Teluk di Jakarta juga ada IMB-nya, kemudian perluasan Ancol. Dikritiklah oleh PSI. Yang tidak terbantahkan sebenarnya, atau minimal resistensinya bisa dikurangi, satu, soal JIS. Itu cuma teman PSI, rada-radanya tidak sekuat mengkritik kebijakan yang lain. Yang kedua misalnya pembangunan trotoar, ataupun UMP yang 5% itu. Hal-hal lain di luar itu, kok sepertinya saya melihat Anies itu dianggap tidak maksimal dan bahkan di luar janji-janji politiknya. Janji tidak menggusur, tapi nyatanya ada sekitar kurang lebih 50-60 titik di Jakarta itu yang juga digusur oleh Anies. Yang belakangan viral soal Fir'aun. Karena dulu Anies menyamakan kalau orang pemimpin yang dipuji hanya membangun fasilitas megah yang sifatnya infrastruktur, itu apa bedanya dengan Fir'aun? Kalaupun toh juga harus mengorbankan rakyat kecil. Itu diungkap tuh belakangan sama PSI, seakan-akan dulu yang dipakai untuk nyerang Ahok diserang balik oleh PSI dengan menggunakan istilah Fir'aun bagi Anies secara tidak langsung. Bang Syarif, satu hal yang ingin saya sampaikan sama PSI juga ini, kok PSI itu nyaring betul kalau urusan Anies Baswedan, tapi agak jarang loh nyerang misalnya Riza Patria ataupun Bang Syarif nih sebagai motor utama penggerak sebenarnya di Jakarta. Saya menduga jangan-jangan karena Anies tidak punya partai politik, PSI ini kencang betul nyerangnya gitu ya. Saya berharap yang diserang itu, yang dikritik itu ada Anies, ada Riza Patria, ada Bang Syarif di situ. Jadi pertarungannya itu ya terjadi segitiga, tidak mutual yang selama ini kita bisa lihat. Karena kalau kita melihat wajah Jakarta bukan wajah Anies, tapi sejak Wagub Rizal. Pemprov ya, berarti harus kita lihat ya. Secara kelembagaan, secara umum, bahkan kalau kita cek kurang lebih 2,5 tahun yang sering tampil ke permukaan itu adalah Riza Patria. Soal Formula E justru yang pasang badan Riza Patria. Bahkan soal JIS juga belakangan juga muncul Riza Patria. Jadi Bro Ernest saya kira sasaran pelurunya tidak hanya Anies sepertinya, tapi Bang Syarif dan kawan-kawan. Itu menarik itu. Mas Rian nanti ditanggapi, bahkan juga Mas Syarif juga ditanggapi bahwa ini merupakan kritik yang wajar, langsung terjun, cek langsung kondisinya. Tapi nanti yang menjadi pertanyaan juga adalah ini kenapa bahwa kritik hanya ditujukan kepada Pak Anies, apakah ini kemudian menjadi tendensi personal PSI terhadap Anies Baswedan, bukan kepada pihak-pihak lain yang menyumbang kebijakan ini keluar, pemirsa. Sebenarnya saling sindir ini ada nggak sih manfaatnya untuk masyarakat? Sesaat lagi. Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya tanya kepada Mas Syarif. Mas Adi Pray mengatakan di sini nggak apa-apa kok kalau kritik, kan juga jangan perang opini saja. Masyarakat PSI boleh ngecek langsung. Apa jangan-jangan Mas Syarif ingin sesekali dicek itu mungkin kebijakannya atau mungkin dikritik gak jawab Pak Anies atau bagaimana? Untuk kritik dari PSI disebut wajar, iya, itu hak. Dan saya tetap menghormati ya. Di dalam penyelenggaraan pemerintah seperti ini kan posisi saya dan Gerindra adalah bagaimana program janji Pak Anies itu selesai ditunaikan sampai Oktober. Dia satu paket, Anies dan Sandi. Sandi diteruskan oleh Arija. Maka ketika kritik terhadap Anies sesungguhnya adalah kritik juga terhadap Gerindra. Karena itu ada dalam satu kotak. Duit tunggal Anies dan Arija harus tuntas selesai sampai Oktober 2022. Jadi kalau ada PSI mengkritik Gerindra, ya secara tidak langsung sebetulnya menyerang Anies adalah menyerang Gerindra. Programnya yang sedang didukung oleh Gerindra. Jadi kalau PSI memberikan kritik ya silahkan. Tetapi kritiknya itu yang berdasar, akurat, dan valid. Ya, tadi disebut misalnya Pak Syarif atau Bang Syarif tidak prihatin terhadap PNS tahun 2020 ada pemotongan. Jangan salah Bung Ernest, saya ulangi lagi ya, jangan salah, pembayaran komitmen fee dari APBD DKI itu sebelum tahun 2020 selesai. Sementara COVID itu jatuhnya tahun 2020 bulan Maret. Tidak ada kaitan antara refocusing dengan pembayaran
Formula E dalam bentuk komitmen fee itu. Justru kita harus syukuri setelah ada hasil audit BPK, rekomendasi BPK untuk tidak menggunakan APBD bisa ditindaklanjuti, bisa direspon, bisa dilaksanakan oleh Pemprov DKI dengan menggandeng sponsor melalui leading sektornya PT Jakpro. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan soal PNS, program-program itu sudah selesai di 2019 pembayaran untuk Formula E. Jadi salah, Bung Ernest salah. Oke, sekarang kalau untuk Mas Rian, Mbak Caca, ya, saya boleh. sambung deh. Bang Ari bilang PSI salah. Siap, kami selalu juga terima kritikan dari abang kami, Bang Syarif. Tapi Bang, di hari awal kampanye, Gubernur Anies sudah mengatakan akan menyediakan 300.000 rumah kok selama 5 tahun. Nah Bang, per hari ini 1% aja nggak sampai Bang. Siapapun, nggak usah gubernur deh, kita bikin usaha kelontong di rumah deh. Ya kita selalu bisa geser-geser target Bang, biar kelihatan seolah-olah kita kerjanya bagus Bang. Kembali lagi, 560 miliar gitu ya, kurang lebih sudah disetorkan kepada penyelenggara. Kita nggak pernah tahu beneran nggak itu uang sampai ke sana. PSI sudah berkali-kali meminta bukti, mana bukti penerimaannya, uangnya di mana, tidak pernah ada. BPK memberikan temuan, tahu nggak temuannya apa? Pada saat menyusun studi kelayakan, angka-angkanya nggak akurat Bang Syarif. Pernah nggak Bang Syarif dengan teman Gerindra kritik? Saya rasa belum pernah kali ya. Nah ini, PSI selalu fokus kepada nilai-nilai PSI. Apa itu? Transparansi anggaran, efisiensi anggaran, dan juga apa? Toleran. Ya. Menjadi penting bagi PSI menekankan kepada rekan-rekan sekalian, rekam jejak Gubernur Anies pada saat Pilkada 2017. Bagaimana pembelahan di Pilkada begitu luar biasa. Nah, ke depannya kita tahu lah. Ya. Gubernur kita satu ini, Pak Anies kan ingin maju ke berikutnya mungkin 2024. Oke, kalau bagaimana begitu caranya ini rekam jejak ini? Mas Rian, kalau begitu berarti sindiran yang selama ini ditujukan untuk Pak Anies hanya karena masa lalu, sehingga kemudian Wagub aman, Pak Syarif aman, tidak dikritik hanya ke Pak Anies karena pilkada yang kemarin. Apakah begitu? Apakah karena Pak Anies ingin nyalon ke depan? Betul, siap, thank you. Seandainya Bang Syarif yang saya sayangi hari ini menjadi gubernur, tiap hari juga saya kritik kali Bang Syarif. Kenapa Gubernur Anies? Karena gubernur. Kenapa saya nggak bilang ini Anies Baswedan? Enggak, saya bilang Gubernur Anies. Setiap penjabat, apalagi gubernur ibu kota negara kita, itu sudah pasti akan diawasi oleh seluruh orang. Partai politik, jurnalis, NGO, itu sudah kitahnya seperti itu. Dan ini adalah peran kami untuk memastikan nilai-nilai PSI terus ada. Nilai transparansi anggaran dan juga toleran. Kita tidak mau pilkada memecah belah terjadi lagi di masa mendatang. Baik, terima kasih Mas Rian. Mungkin saya ke Mas Adi Praitno. Pak Praitno, sebenarnya ada nggak sih manfaat untuk masyarakat bahwa ada beban masa lalu di sini, sindiran juga karena kebijakan yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan? Apakah masyarakat hanya menonton ini sebagai akrobat politik, saling sindir, satir politik, atau ada nggak sih manfaat konkretnya? Kalau saya sih berharap perkelahian opini semacam ini terus berlanjut selama partai politik, selama gubernur itu ada. Untuk dalam apa? Satu, bahwa dalam politik itu memang adalah ajang konfrontasi, ada persaingan dan ada negasi. Tapi yang jelas soal penegasian itu didasarkan pada variabel-variabel yang bisa diukur ya. Yang nggak boleh itu kalau kemudian variabelnya dibuat-buat, fitnah, hanya pansos misalnya, itu tidak oke. Publik juga harus tahu, politik itu bukan majlis taklim, nggak mungkin isinya petuah-petuah masuk surga, saling rangkul melangkah, bisa. Jadi kalau ada Bang Syarif, ada Bro gitu, Ernest, saling berkelahi, tawuran opini, itu adalah konsekuensi logis dari sebuah pertarungan politik yang kita sebut dalam pemilu dan pilkada. Betul. Publik itu harus tahu. Kalau berharap misalnya adem ayam, kita lihat di negara kita saat ini, setelah oposisi tidak ada, semuanya sami'na wa ta'na. Kebijakan politik dalam sekejap bisa diketuk. Dan itu berbahaya bagi demokrasi. Karenanya, jadi Bang Syarif, kemudian Bro Ernest, dan Mas Anies tentu saja sering-sering aja begini, berkelahi secara opini, tapi tentu dengan argumen-argumen yang itu membuat masyarakat kita itu paham narasi-narasi dan diksi yang bisa ditangkap dengan baik. Gak apa-apa, elit berkelahi saja, penonton atau masyarakat tinggal nonton saja. Begitu ya, terima kasih Pak Syarif, terima kasih Mas Rian, terima kasih Mas Adi Praitno.